Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, nak? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya, agar dimudahkan dan dilancarkan. Untuk memimpin doa, tolong Rizal, nak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Seperti biasa, Ibu akan mengecek kerapihan, kebersihan. Tolong semuanya berdiri dulu. Coba berdiri. Sudah rapihkah pakaiannya? Sudah rapi? Sudah bersih. Oke, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Ya. Kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional, ya, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Baik, Ibu absen dulu, ya. Waduh, batuk nih. Ahwa Hidayanti sakit. Oke. Inggi hadir. Irma, Kaila, Leni, Muhammad Aprijal. Hadir. 6 orang sakit, ya. Mudah-mudahan cepat sembuh kembali, ya. Berangkat ke sekolah lagi seperti biasa. Pembelajaran kali ini melanjutkan dari materi pertemuan minggu kemarin, ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya dulu sekilas materi minggu kemarin. Itu kan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya. Mungkin masih ingat. Coba untuk penerapan nilai-nilai sila Pancasila, sila pertama, boleh apa, nak? Tidak memaksakan agama kepada orang lain. Iya, tuh. Ada lagi? Sila keberapa, nak? Kedua, Sila kedua. Bunyinya apa? berani membela kebenaran dan keadilan. Penerapan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bolehlah. Lagi. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Iya, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Itulah contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan sebenarnya itu tercantum ada dalam Pancasila. Ya, terima kasih. Kita masuk ke pembelajaran sekarang, ya, masih di elemen Pancasila. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu atau dapat mengenali dan menggunakan produk dalam negeri sekaligus mempromosikannya. Ya, itu capaian pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu memberikan contoh penggunaan produk dalam negeri. Nah, bangga menjadi bangsa Indonesia adalah berbesar hati atau merasa gagah karena Indonesia memiliki keunggulan. Apa saja
milik Indonesia yang kita sebagai bangsa menganggap sebagai keunggulan dan dapat membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia? Apa saja yang dimiliki Indonesia sehingga Indonesia bangga? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa kita bangga menjadi warga negara Indonesia? Iya. Karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar dan beragam. Iya. Satu, karena Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar dan beragam, meliputi flora, fauna, dan deposit di dalam tanah yang melimpah. Kekayaan Indonesia telah dikenal sejak lama. Kemudian ini kekayaan sumber daya alam berupa atau di bidang pertanian. Kemudian untuk perkebunan, Indonesia ini menghasilkan banyak teh, terus ada juga kelapa sawit, ada karet dan coklat. Kemudian di bidang kehutanan, Indonesia memiliki hutan yang sangat luas dan besar. Kemudian ada di pertambangan ya, ini mencakup minyak bumi, ada gas, ada batu bara, ada boksit, ada pasir besi, ada emas, ada timah, ada tembaga, ada apalagi itu mangan, ada belerang, marmer dan yodium. Ini dihasilkan dari tambang. Nah, untuk maritim atau kelautan ini banyak menghasilkan ikan ya dan terumbu karang. Indonesia memiliki keragaman yang besar. Nah, keragamannya ini dalam aspek budaya, adat istiadat, apalagi suku bangsa, bahasa, agama, ya itu beragam, sangat beragam, banyak. Contoh dari kesenian atau budayanya, ya ada angklung. Angklung dari mana nih? Alat musik tradisional dari daerah Jawa Barat. Ya, bangga makanya kita jadi warga negara Indonesia tuh ya. Bangga lah. Nah, keragaman budaya masyarakat janganlah membuat masyarakat Indonesia menjadi terpecah belah. Justru dengan keragaman itu harusnya akan semakin memperkuat atau mempererat persatuan dan kesatuan. Indonesia juga memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itu yang merupakan prinsip untuk menyatukan masyarakat Indonesia dari berbagai budaya dan daerah. Kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Berarti kita juga harus bangga dengan produk-produk bangsa Indonesia, produk dalam negeri ya. Ini harus didukung oleh kita. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik seharusnya mendukung dengan adanya produk-produk dalam negeri. Salah satu contohnya yaitu membeli atau menggunakan ya barang-barang lokal atau dalam negeri seperti itu. Dampak positif apabila masyarakat menggunakan produk dalam negeri. Yang pertama, meningkatnya produksi dalam negeri. Kemudian meningkatnya skala usaha dalam negeri karena produksi yang meningkat. Sudah paham ya? Nah, biar lebih paham lagi, lebih jelas lagi, Ibu tampilkan videonya. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Bambang. Saya pindah dari SDN 3 Bandung karena ayah saya dipindahkan tugasnya ke bank perwakilan di New York. Saya tinggal di Depok dengan nenek saya. Wow, hebat! Ayahnya Bambang bertugas di Amerika. Pantesan sepatu kamu keren. Pasti belinya di Amerika ya? Iya, sepatu ini ayah yang beli waktu beliau berkunjung ke New York. Hai Bang, sepatu kamu pasti buatan Amerika ya Bang? Coba tebak, kalau bisa nebak, nanti aku traktir makan bakso sepulang sekolah. Buatan Jepang, buatan Cina, buatan Korea, buatan Vietnam. Sudah? Ada lagi?
buatan Indonesia. Waduh, tapi kenapa tidak ada di mall ya, Bang? Ya, lewat deh bakso. Kenapa tidak ada di mall ya? Tapi ayahku kalau ke luar negeri selalu beli barang buatan Indonesia. Katanya sih, buat apa beli barang buatan negara lain kalau Indonesia sudah bisa membuatnya? Nah, dari tampilan atau tayangan video tadi, coba apa sih dampak dari kita menggunakan produk dalam negeri? Yang tadi sudah ditayangkan. Meningkatnya produksi dalam negeri, kedua meningkatnya skala usaha dalam negeri karena produksi yang meningkat, ketiga menambah jumlah investasi. Coba, produk dalam negeri apa tadi? Yang terkenal. Apa saja tadi? Sepatu, tas. Batik, Tahu mereknya apa sepatu? Aerostrip, Aerostrip, Nah, tas mereknya apa tadi? Eiger, Eiger. Apa lagi? Tas, sepatu, sepeda mereknya apa? Polygon, Polygon. Nah, pintar. Terima kasih. Kalian menyimak berarti. Untuk di kita, wilayah kita, cakupan yang lebih kecil, di daerah Kuningan, di kota kelahiran kita. Ya, kota tercinta. Kira-kira apa makanan khasnya atau produk makanan orang Kuningan itu apa? Saroja, Bu. Saroja, iya. Pareredan. Nah, Ragina, iya. Kayaknya Kayla senang deh makan Ragina ya nak ya. Dan lain-lain. Ya, ini kan Ibu sudah menjelaskan nih untuk produk-produk makanan ya. Produk makanan di sini. Ibu mau memberikan tugas ke kalian ya untuk melakukan observasi ke tempat produk makanan itu. Kira-kira bersedia atau tidak? bersedia. Bersedia ya. Oke, jadi nanti ini untuk pembagian kelompoknya mau berdasarkan apa? Domisilikah atau apa? Terserah kalian. Domisili. Oke, nanti kalian boleh memilih teman kelompoknya domisili, yang domisilinya dekat saja. Terus usahakan untuk tempat industri yang akan dikunjungi oleh kalian itu nanti yang di sekitaran situ saja, nggak usah jauh-jauh ya. Tujuannya apa ya? Apa tujuan dari observasi ini ya? Tujuannya agar kalian mengetahui ya, mengetahui produk lokal atau produk orang Kuningan itu apa saja. Nanti kalian buat laporan ya, buat laporannya itu bisa menggunakan aplikasi Canva. Berikut video dan dokumentasinya. Ya, paham tugasnya ya nak ya? Ya, silahkan untuk duduk berkelompok saja. Kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Untuk tugasnya itu observasi produk lokal berupa makanan khusus yang ada di daerah Kuningan, Jawa Barat. Sama Ibu dibagikan APD-nya, nanti kalian isi untuk apa namanya ya, teknisnya atau tahap-tahapannya seperti apa. Sudah paham belum tugasnya? Nanti kalau sudah di ini ya apa namanya dipresentasikan di depan seperti apa nanti untuk penjadwalannya. Iya, Bu. Kelompok ini apa? Puyem. Puyem. Kelompok ini Pareredan. Oke, sip. Ya berarti beda-beda ya.
Saroja, Ketemling, Puyum, Pararedan. Yuk, silahkan. Untuk kelompok siapa nak? Kelompok siapa dulu? Boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tahapan untuk membuat produk dalam negeri. Berdirinya kami di sini, kami akan membacakan tahap-tahap pembuatan proyek tentang pembuatan tape singkong. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal, saya dari kelompok 1 dan berserta teman-teman saya yang ada di depan. Kami akan mempresentasikan produk dalam negeri bentuk makanan. Untuk tahapan pertama, yaitu hari Senin tanggal 22 bulan 1 2024, 15:10 perjalanan menuju tempat industri memakan waktu sekitar 10 menit. Untuk tahap kedua, Senin tanggal 22, ya, sama seperti tadi, sampai di tempat industri. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang akan berkunjung ke pembuatan Pararedan. Tahap kelima, hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 pukul 15 sampai 16 setelah pulang sekolah kami lanjut pembuatan PowerPoint dan pengeditan video. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau seperti itu berarti itu nanti proyeknya itu harus selesai minggu depan. Ya, jadi pertemuan berikutnya itu di hari Kamis sudah tinggal mempresentasikan saja. Ya, jangan lupa untuk dokumentasi, untuk video, laporan buat selengkap mungkin, wawancara ya dengan pemiliknya itu. Ada yang ditanyakan? Sudah paham untuk tugas observasi ini? Sudah paham ya? Oke, Ibu kumpulkan lagi aja kelompok. Oke, 2. Produk dalam negeri yang akan diangkat itu berupa makanan. Kesepakatan ya, atas kesepakatan Ibu dengan kalian itu mengangkat produk dalam negerinya berupa makanan. Jadi tugas kalian minggu kemarin itu melakukan observasi ke tempat industri makanan lokal, khususnya makanan yang ada di daerah Kuningan. Ya, sudah dibahas ya kemarin ya, minggu kemarin. Makanan dari Kuningan itu apa saja? Ya, sudah dibahas. Termasuk penjadwalan. Ya, untuk penjadwalan itu juga sudah dibahas. Tahap pertama seperti apa? Ini misalnya mau berkumpul di rumah ini jam sekian sampai jam sekian. Dan kesepakatan antara ibu dengan kalian itu tugas dikumpulkan sekitar 1 minggu. Berarti hari ini ibu akan menagih utangnya. Ya, sudah selesai ya, alhamdulillah. Untuk video sudah disetorkan semua ke ibu. Alhamdulillah kalian kooperatif. Ibu acungkan jempol. Terima kasih. Kasih aplaus buat kalian semua. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan mempresentasikan hasil dari proyek yang kalian buat. Ya, kalian melakukan observasi, ya, observasi ke tempat industri yang ada di sekitar situ saja. Ya, sudah dibagi kelompok, tinggal kalian mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil observasi kelompok kami tentang mencintai produk dalam negeri.
Uraian kegiatan. Kegiatan observasi home industry ini dilakukan pada hari tanggal Selasa 22 Januari 2024 pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Hasil penelitian profil usaha Tape. Nama usaha Tape. Alamat Desa Cigarugak, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan. Nomor telepon tidak ada. Jenis usaha tape, bentuk usaha home industry, atau industri tape, nama pemilik Ibu Tuti. Anak zaman now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mungkin. tiga dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil dari observasi kami dalam rangka mencintai produk dalam negeri. Ya, mungkin langsung saja. Berapa pegawai atau karyawan yang ada di pabrik ini? Saat ini ada 25. Mengirimkan ke berapa konsumen untuk setiap harinya? Banyak sih. Kirimnya ke swalayan ya, sama pasar tradisional, sama Kita siap-siap lagi. Ada lagi yang ingin ditanyakan ya? Kalau Saroja sendiri, izin menjawab dulu ya. Saroja sendiri itu dipasarkan di Kuningan, di Ciawi juga ada, tapi saya tidak tahu pasti tempatnya di mana, namun itu masih di daerah Kuningan. Dan ada juga di luar-luar kota, karena di wawancara tersebut juga sudah dijelaskan di mana saja Saroja itu dipasarkan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang mencintai produk dalam negeri. Materi 1. Produk dalam negeri yang kelompok kita ambil adalah ketempling. Ketempling adalah makanan ringan yang berbentuk bulat tapi isinya kopong. Ketempling juga merupakan makanan ringan atau camilan khas Kuningan yang berbahan dasar singkong. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami. Pengertian kerupuk Pareredan. Pareredan adalah kerupuk yang berasal dari desa kecil yang berada di Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon, yaitu Desa Ambit. Kerupuk Pareredan terbuat dari bahan tepung beras yang dijadikan adonan, kemudian diolah secara manual oleh ibu-ibu kreatif sehingga menghasilkan pareredan yang bisa dinikmati sebagai kerupuk atau camilan sambil menonton TV. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari SMK Model Patriot 4 Ciawi Gebang, kelas 10 TJKT 4. Izin ingin mewawancarai untuk memenuhi tugas sekolah PPKN saya dan kelompok saya mengenai produk dalam negeri. Sudah tampil semua, tapi kelihatannya ini ada mata-mata yang layu, yang sendu. Kita ice breaking dulu. Iya. Ayo dong Randy. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Kasih aplaus dong buat kalian semua. Kalian melakukan observasi nih ke tempat industri produk makanan dalam negeri. Kira-kira ada manfaatnya tidak? Apa nak manfaatnya? Iya, mengetahui jenis-jenis makanan yang ada di kita, khususnya yang ada di kota Kuningan. Sangat banyak. Nah, untuk produk-produk yang sudah kalian observasi itu, tempat industrinya, itu kan sesuai dengan capaian pembelajarannya, peserta didik mampu mengenali dan menggunakan produk dalam negeri sekaligus mempromosikannya.
Ya, Ibu minta untuk tiap kelompok mempromosikan hasil dari kalian ini, observasi kalian untuk dipromosikan di medsos. YouTube atuh, boleh, Ijal boleh. Boleh ke YouTube. Monggo, Ibu persilahkan kalian untuk duduk. Udah ya, udah ya. Laporan yang sudah kalian buat, kunjungan ke tempat industri, observasi. Kalian jadi mengetahui, jadi mengenali produk-produk dalam negeri. Selain itu, kalian juga tahu dan lebih memahami mau dibuat seperti apa nih laporannya. Oke, Ibu ada ini deh, tes itu ya. Coba Ibu mau ngetes kalian. Kira-kira masih ingat tidak nih untuk materinya? Sini ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab seputar bangga sebagai bangsa Indonesia. Apa itu soalnya? Bangga dan peduli. Bangga dan peduli terhadap naon? Bangga dan peduli terhadap negara. Apa jawabannya? Pecahkan balonnya, nanti jatuh tuh petinya tuh. Bentar, Bu. Please. Nah. Berapa skornya? Yang temennya ngasih tahu dari sini. Munduran. Ya, mati guys. Sudah disampaikan semua materinya, termasuk tadi ada game tapi berupa pertanyaan. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya di minggu besok kita masuk di bab baru, elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, Ibu bangga sama kalian anak-anak hebat, kalian anak-anak yang luar biasa. Kasih aplaus buat kalian. Untuk pembelajaran hari ini, menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Jadi bisa ditarik kesimpulan harus bangga mencintai produk dalam negeri. Tidak hanya diucapkan tapi juga dipraktekkan, yaitu dengan menggunakannya, dengan membelinya. Ya, seperti itu kesimpulan. Terus kalian juga bisa sedikit-sedikit paham bagaimana cara membuat laporan, ya, penelitian atau observasi. Mungkin cukup sekian pertemuan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.